Kalau malas-malas dia benci. Kalau anak orang begitu juga. Di mana letaknya rahasianya? Seseorang itu kayak si Adil Mansur, kamu tengok sendiri kan? Tidak kayak kamu nih. Kayak orang putus cinta. Ada yang putus cinta sini? Letoy aja dia. Kenapa si Adil Mansur semangat walaupun ngomongnya sampai 2 jam, 3 jam? Itu enggak kamu perhatikan itu ketika itu. Itu gunanya darah syekh itu. Kopi. Hah? Banyak orang ngopi, tapi loyo juga dia. Ada di ayat Al-Anfal. Coba tengok nih ya. Ya ayyuhallazina amanu. Surat 8. Lima yuhyikum. Istajibullah. Apa bunyinya? La takhunu. Tidak boleh. Ini dah ayat 2 ampere. Ya. Kalau kita istajibu, apa istajibu? Buyung? Istajib. Istajib, apa istajib? Fastajibuli wal yu'minu bi. Hendaklah dia mengabulkan apa yang Woi, ayo 2 ampere alai. Banyak kali tanyamu. Ya, coba baca. Ini rahasia daripada hikmah daripada memenuhi panggilan Allah dan panggilan Rasulullah. Untuk apa? Apabila dia menyeru. Syekh itu menyeru, Rasul menyeru kan? Para ulama adalah warasatul. Nah aja tuh. Warasatul anbiya artinya apa? Al ulama warasatul anbiya. Innama yakhshallahu min ibadihi al ulama didatangkan kemari beratus-ratus juta. Banyak pengorbanan, tenaga, waktu dan segala macam. Tapi hikmahnya apa samamu? Coba. Itu harus dievaluasi. Tahu kamu evaluasi? Ujian evaluasi tahap akhir namanya Eptanas. Apa kepanjangan Eptanas? Dulu zaman kami sekolah Eptanas itu. Tamat SD ada Eptanas. Tamat SMP ada Eptanas. Tamat SMA ada Eptanas. Apa arti Eptanas? Evaluasi belajar tahap akhir nasional. Pernah kamu dengar itu? Tahu artinya? Banyakmu ngeong semua ya. Diam aja. Itu tanda apa itu? Tanda enggak tahu. Kalau kita tahu semangat jawabnya dia. Kayak Rijal semangat dia kan, walaupun salah. Hatinya hidup juga, walaupun salah ilmunya ya. Coba baca. Ya ayyuhalladzina amanu tajibulillah. A'udzu billahi samiil alim. Baca. Minasyaitonir rajim. Aku meminta perlindungan kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kamu nak tahunya itu kan? Yang Maha mendengar. Ini kata Nabi. Sami'ul Basir. Berapa jaraknya nih? Ada yang ini daun telinga ke sini, malaikat sama Nia itu yang mendukung aras 700 tahun perjalanan. Kalau yang ininya berapa jaraknya? Kan
gini kata Syekh itu kan. Nggak kamu perhatikan dia ngomong. Beliau. Ini di depan kamu kan. Segini jaraknya antara pendengaran dengan basirnya 500 perjalanan. Tahun. 500 tahun perjalanan. Khamsina mi'atus sanah. Kalau ini sab'u mi'ah sanah. 700 tahun perjalanan. Itu malaikat yang menggotong arash. Antara tumit dengan kakinya ini dengan lutut ya. Itu jaraknya jauh juga. Dari lutut, tumit ke lutut 500 tahun perjalanan juga. Berapa besarnya itu? Penciptanya berapa pula besarnya? Malaikatnya segitu, penciptanya. Makanya ngeri sekali kalau ngomong ya. Kamu ikuti seruan Allah dalam surat Al-Anfal ayat 24. Ya. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Baca. Kok gitu langsung rajim kamu bilang? A'udzubillahi samiil alim. Apa artinya samiil alim? Maha mendengar lagi maha melihat. Sami'un alim. Ya, maha mendengar lagi maha mengetahui. Kalau sami'un basir di mana tadi? Ketika Syekh bilang qad sami' Allah ya. Qad sami' Allah. Berapa sifat di situ? Ada 4 sifat dalam satu ayat katanya ya. Kami masih ingat itu. Walaupun sesekali kami datang, lebihnya pergi meronda. Ya, jaga pos keamanan. Paham ente? Kalau bisa Syekh, dah berapa kali? 13 kali Syekh datang mari. Tidak ada satupun apa faedah yang kamu ambil. Di antaranya apa? Nabi rambutnya. Apalah ini? Untukmu apa? Apa untukmu? Terutama untukmu dulu. Kamu contoh Syekh itu, Syekh yang bersemangat. Setiap kali dia bergerak, setiap kali apa yang dia lakukan berfaedah. Ada faedah untuk manusia, karena sebaik-baik manusia siapa? Khairun nasi mayyanfa'un nas. Sebaik-baik manusia itu manusia yang berkat. Apa berkat? Berkah dawamul khair. Kamu tengok, pergi dia keluar ngasih pelajaran, masuk ke dalam ngasih asatizah, pelajaran asatizah. Masuk dia ke mobil kasih roti, mendoa-doakan. Ya, kamu dikasih doa ya? Iya. Ayakumullah narakum insyaallah. Narakum insyaallah. Narakum insyaallah kata. Ada semami kemarin itu. Dua, ambil 2 roti. Kamu seberapa satu ya? 2. Tapi kok 2 juga? Sama mana anak ya? 2 kata. 3. Iya ya. Bersemangat sikit Buyung. Makanya supaya bersemangat, ini dia. Istajibu lillahi walir rasuli iza da'akum. Kamu wahai orang-orang beriman, kamu dipanggil orang beriman nih kan? Beriman kamu? Beriman? Orang beriman kamu? Nah, kamu dipanggil ini. Kamu beriman? Dipanggil. Istajibul. Istajib. Apa istajib? Istajibu apa? Panggil. Kamu perkenankan panggilan Allah. Allah yang manggilmu, enggak kamu penuhi panggilannya. Apa itu jadinya tuh? Jadi apa kalian? Jadi iblis. Iblis yang enggak mau. Yang enggak mau apa? Memenuhi panggil. Usjudu li Adam. Orang pada sujud, dia enggak sujud. Iblis enggak tuh? Ya iblis. Dari itu asalnya tuh.
ini kamu dipanggil. Kalau iya itu artinya apa ya? Wahai. Ya nida artinya ia memanggil. Dipanggil wahai orang-orang beriman. Kebetulan pula kamu beriman kan? Ini wahai orang beriman. Wahai orang-orang yang itu ayyuhal allazina itu allazina itu jamak itu berarti orang-orang, bukan satu orang itu. Kalau ayyuhar rasul ya salah lah, jamak dibilangnya satu orang. Wahai orang yang beriman, berapa orang? Beriman kan banyak, sudah samanya itu. Orang yang beriman itu banyak. Wahai orang-orang yang beriman artinya istajibuli, kamu penuhilah. Kamu penuhi, semangat kamu pis. Udah makan belum? Kamu udah makan? Kok kayak cacing aja, tidak ada tulangnya. Apa pusingmu? Pusing-pusing, tidak punya anak pun kamu. Berapa anakmu? Kami 7 yang mau dikasih makan nih. Pusing nggak tuh? Banyak lagi. Belum masalah-masalah lain lagi. Baru nggak punya anak dikasih makan sama orang tuanya pusing pula. Ini bukan pusing sebenarnya. Ini nih. Karena kamu tidak istajibub. Tidak memenuhi panggilan Allah. Penuhilah panggilan Allah. Penuhilah panggilan Rasul apabila dia memanggil. Untuk apa dipenuhi? Kalau kita memenuhi panggilan Allah untuk apa gunanya, Sob? Kamu tengok di situ. Perhatikan. 5 yuhyi untuk kehidupanmu, biar hidup kamu semangat hidup, enggak loyo kayak gini. Giliran makan main-main, semangat suaranya besar. Kayak anak pondok sana ya. Semangat semua dia. Kalau di sini kok kayak gini nampak sama Mami. Supaya hidup. Mana yang hidup? Orang yang semangat atau orang yang gini-gini? Mana yang semangat? Kehidupan bentuknya. Mana yang hidup? Berarti yang salah samamu ada panggilan-panggilan Allah yang tidak dipenuhi, sehingga bentuknya kayak nggak semangat, nggak hidup. Coba kita baca lagi. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Coba. Ketahuilah bahwasanya Allah membatas antara hati manusia dan dirinya, antara orang-orang, di antara manusia dan hatinya dibatas. Apa dibatas ini? Apa arti dibatasi? Menguasai hati manusia. Kamu tengok di bawah catatan kaki 2. Allah menguasai hatimu tuh, Allah yang menguasai itu. Mau
beriman kamu, mau kafir kamu sama Allah di jari jemari. Di jari jemaah Allah bisa membolak-balik. Dibolaknya, ditutupnya, dibaliknya, dibolaknya. Itu kerjaan Allah itu. Maka kalau kamu sepele dengan Allah, bisa saja ditutup hatimu nanti. Hati ditutup. Sehingga gak menerima apapun yang diomongin. Mau syekh yang ngomong, mau nabi yang ngomong. Kamu tengok siapa? Abu Lahab kan? Berapa dari awal sampai akhir didakwai, enggak beriman-beriman juga. Kayak Fir'aun. Minta petunjuk sama Allah, kamu ikuti apa yang diserukan. Kalau tidak diikuti seruan Allah dan Rasul, nggak diamalkan, ya kayak gini-gini terus ente. Semangat nggak ada, kehidupan nggak ada. Ini ada bukti nih. Al-Anfal 2. Siapa yang hafal pulang? Bisa kamu? Tapi yang pulang yang pertama sama kamu. Pengamalan yang penting. Apa yang dipanggil kamu? Untuk apa tadi? Dipanggil untuk mengikuti seruan Allah. Apa yang diseru kamu ikuti. Apa yang disunahkan oleh Nabi kamu ikuti sunnah Nabi. Supaya kamu hidup. Ada orang hidup tapi mati dia. Hidup tapi mati. Jiwanya yang mati. Bangkai berjalan di hadapan Allah. Kalau dia tidak berzikir, padahal diperintah Allah berzikir ya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsir. Surah Al-Ahzab. Enggak mau dia berzikir. Diumpamakan oleh Nabi orang enggak berzikir. Bagaimana diapakan? Diumpamakan orang yang enggak berzikir kayak tadi apa? Masalul ladzina yazkuru rabbahu wal ladzina yazkuru rabbah kamasalul hayy wal mayyit. Ada di pembukaan doa itu ada itu. Keutamaan berzikir. Apa keutamaannya? Kita jadi hidup. Dalam pandangan Allah kita hidup. Orang yang berzikir ini hidup. Orang tidak berzikir loyo dia. Malas saja, tidak semangat aja. Seolah-olah surga itu barang kayak emperan aja sama dia. Dan tertarik dengan surga. Padahal kita disuruh tertarik dengan surga. Bagaimana dapatkan surga, Rafiq? Dengan santai-santai aja. Dengan beramal. Kita mendapatkan surga setelah dapat ridho kasih sayang rahmat Allah. Itu dengan amal lagi. Usaha penting. Kayak ada makanan sini kan, ini kan makanan nih. Mau kamu nih? Ada makanan nih, enak nih kalau nggak salah. Manis. Udah terbuka kayak gini, nggak ada usaha makan. Kira-kira masuk dalam perutmu. Usaha dia sudah ada, surga itu sudah ada diciptakan oleh Allah. Ya kan? Biar kita masuk dalam surga, kita bekerja. Agak gini juga dah. Walaupun di sini banyak duit, banyak makanan, tapi tidak ada usahamu, tetap juga perutmu kosong. Bumi ada nih, banyak bisa ditumbuhkan apapun, tapi tidak mencangkul-cangkul kamu. Kayak Ami misalnya, nggak bisa memanen sawit. Mana ada sawit yang bisa dipanen? Nggak ada ditanam. Begitu. Dua ayat saja ya. Kita memenuhi panggilan Allah guna untuk hati kita hidup. Seperti Syekh Adil Mansur, hidup hatinya. Al-Quran diamalkan, diilmui, diamalkan, didakwahkan, dan bersabar dia. Kamu kira nggak capek ngomong itu?
Duduk sempit pula kursi lagi. Badan besar. Tapi sabar berdakwah dia. Itu orang yang selamat dari kerugian. Ami pulang ya. Benci kali ini kamu. Ya. Kamu hafal aja itu sampai pulang. Semangat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.